Setelah gula nipahnya siap, kini Abdi akan membuat makanan yang berbahan dasar gula nipah. Nah, kali ini saya sama ibu-ibu mau bikin apa nih, Bu? Cocorot. Cocorot. Hayo tuh, Bu, kita langsung. Cara bikinnya mudah banget nih. Campurkan tepung beras, tepung tapioka, dan juga kapur sirih yang dilarutkan. Aduk hingga rata dan adonan menjadi kalis. Wah, tugas Abdi kali ini mah meni gampil euy. Cuma mencairkan gula. Oh ya, gula yang Abdi pakai gula dari nira pohon nipah nih. Tapi dengan ukuran yang besar. Beda sama yang Abdi buat ya. Bu, gulana tos cair, Bu. Kumari. Oh, terus anukeun kana adonan. Oh, mangga, Bu. Setelah gula mencair seluruhnya, campurkan gula secukupnya ke dalam adonan yang telah kalis. Eits, gulanya disaring ya, agar kotorannya tidak ikut masuk ke dalam adonan kue cocorot. Di, Bu. Sadayana ieu teh. Tos lah. Ieu cukup. Di. Tos. Jadi eta ka pamang. Oh, pamang. Pamalinya. Aduk hingga gula dan adonan tercampur rata. Makanan khas Pangandaran ini sudah mulai sulit dijumpai jika tidak ada hari-hari besar atau pasaran dadakan. Terus dinaonkeun deui teh, Bu. Terus dianukeun kana ieu adonanana kana cangkang cocorot. Oh. Nah, Bu, eta kunaon di tong-tong kitu, Bu? Kapan beli bocoran atuh. Oh, beli bocor. Bocor mah awon ke. Mun ieu mah henteu nya, Bu. Saya. Henteu nya. Wah, bungkus dari kue cocorotnya meni unik pisan euy. Sebelum masukkan adonannya, Abdi mau bikin bungkusnya ah. Caranya susah-susah gampang ini teh euy. Ambil daun kelapa yang masih muda, bentuk daun seperti corong atau kerucut. Bahan bisa terdiri dari beberapa lembar daun. Awas, jangan sampai ada celah ya, biar adonannya teh tidak keluar atau bocor. Nah, jadi deh bungkus cocorotnya. Kini tinggal masukkan adonan cocorot ke dalam daun kelapa yang telah dibentuk. Lalu kukus cocorot dalam sepan. Harum dari adonan cocorotnya membuat Abdi penasaran sama rasanya euy. Cicip dikit, boleh kali ya? Bu, enak manis. Laos pisan. Mentahnya aja udah enak ini euy. Gimana matengnya nanti ya? Setelah kurang lebih 30 menit, akhirnya cocorot siap untuk disajikan. Nah, ini dia nih makanan cocorotnya udah jadi. Bentuknya unik banget ya tuh. Penasaran kan rasanya kayak gimana? Ayo buah, makan lagi. Gak kebayang ternyata rasanya teh meni raos pisan. Rasa manisnya juga pas pisan euy. Jadi rasanya tuh manis banget. Genyal nih ketika dimakan. Nah, terus ini nih bungkusnya tuh ngaruh banget sama rasa. Walau rasanya nikmat, cocorot sudah mulai jarang ditemui jika tidak pada acara hajatan atau hari raya besar seperti Lebaran. Padahal selain nikmat, cocorot juga sangat mengenyangkan dan rendah gula jika dibuat dengan gula dari nira nipah. Hari ini ada yang spesial nih. Abdi mau mengikuti acara selamatan sunatan plus akekah yang diadakan oleh salah satu warga desa Jatisari, Kabupaten Bandung. Acara diawali dengan pemotongan 2 ekor domba sebagai salah satu syarat dari akikah. Wah, meni besar pisan euy domba yang disembelihnya. Mantap ini mah. Sesepuh juga memberikan doa serta beberapa benda yang akan dikubur. Proses ini biasa disebut ruwatan. Ruwatan biasa dilakukan sebagai harapan kelak menjadi anak yang sehat serta berguna bagi agama dan bangsanya. Kayaknya seru nih kalau ikut nimbrung. Kang, tiasa abi ngebantosan. Mangga, Kaliannya Kang. Iya, sok lah. Bukan pekerjaan mudah nih ngulitin domba. Kalau salah bisa sobek dan kulitnya nggak bisa dimanfaatin.
Setelah dikuliti, bagian domba pun dibagi-bagi. Daging dan tulangnya dipotong-potong secara gotong royong nih. Dan sudah tahu tugasnya masing-masing. Ada yang unik nih. Biasanya saat memotong daging teh, ada anak-anak yang curi start untuk membakar satenya. Termasuk pengantin sunatnya nih. Wah, kalau urusan makan mah, Abdi juga nggak boleh ketinggalan. Ikut ya. Biasanya anak-anak akan membakar sate di sembarang tempat atau tungku api tempat memasak. Wah, biar Abdi yang bakar lah, biar jos rasanya. Kebetulan Abdi juga mulai lapar, euy. Wah, udah mateng, euy. Nyobian satu boleh kali ya? Anyungkeun hiji wios. Iya. Asik. Nuhun ya. Ya orang tuang. Hiji, 2, 3, makan. Lumayan buat ganjel lapar. Setelah perut terisi dengan sate, Abdi mau gangguin para ibu-ibu yang bergotong royong masak buat acara. Ada beberapa menu masakan nih yang dibuat di sini. Tradisi di Desa Jatisari, jika ada salah satu warga yang punya acara, maka tanpa diminta, para tetangga teh langsung siap membantu. Wah, meneh kompak pisan euy warga Desa Jatisari mah. Ada yang membersihkan sayuran, memotong sayuran, dan menyiapkan bumbu hingga memasak bahan yang telah disiapkan. Bu, nu nyiksikan naon, Bu? Wortel. Oh, wortel. Ya, sambil ngiringan. Mangga. Ipis-ipisnya punya. Memang ajang seperti ini biasanya dimanfaatkan oleh tetangga untuk saling bersilaturahmi. Karena biasanya pada sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Banyaknya warga atau tetangga yang bantu kadang membuat yang punya hajat malah tidak melakukan apa-apa loh. Hebat pisan lah warga di sini mah. Bukan hanya para ibu-ibunya nih, para lelakinya juga membantu memasak. Tuh, yang masak nasi bapak-bapak semua. Setelah masak, nasi dicarik nih atau dikipas sambil diaduk agar lebih enak. Sepertinya tiap orang sudah tahu tugasnya masing-masing, jadi tidak ada yang diam atau sekedar jadi mandor di sini. Dengan begini, makanan akan lebih cepat selesai nih. Salah satu masakan sudah setengah jadi nih. Ayam telah dibumbui dan matang. Kini tinggal digoreng saja. Setelah digoreng, ayam menjadi salah satu menu yang siap untuk disajikan ataupun dibungkus sebagai antaran. Setelah semua masakan jadi, semua dibungkus satu persatu. Menu dalam antaran berupa nasi, sayur, dan lauk pauk, dan juga sate akan disimpan di dalam satu wadah untuk dibagikan kepada warga sekitar. Tetap nih, dalam membungkusnya dilakukan secara gotong royong. Menigesit pisan euy teteh-teteh dan ibu-ibu di sini mah. Setelah dibungkus, besek atau bungkusan makanan dikelompokkan untuk dibawa dan dibagikan. Selain dibungkus, ada juga makanan yang ditempatkan di dalam rantang. Tapi jumlah rantang untuk antaran tidak sebanyak antaran makanan. Iya. Nah, jadi bedanya yang tadi sama rantang ini rantang itu khusus untuk keluarga terdekat. Betul kan, Bu ya? Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari porsinya aja udah berbeda, lebih banyak untuk keluarga ya. Ayo Bu, lanjut Bu, kita bungkusin lagi. Masakan yang ada di depan Abdi memang menggiurkan, euy. Nyobian bisa kali ya. Bu, yang nyobian atuh Bu hiji we, Bu. Pios. Nuhun, Bu. Siap. Kalau pisan, Bu. Setelah bungkusan selesai, saatnya mengantarkan ke tempat tujuan. Biasanya jarak untuk mengantarkan makanan tidak terlalu jauh, jadi cukup berjalan kaki. Tradisi di sini, seluruh warga sekitar memang akan mendapatkan makanan. Ada hampir 500 porsi makanan yang akan diberikan sang punya hajat kepada para tetangga dan juga sanak saudara. Wah, lebih banyak juga ya porsinya. Wah, ternyata lumayan jauh, euy. Aduh, akhirnya sampai juga nih antaran buat rantangnya. Ibu rantang nak. Enggak, ke diwihkeun deui tos diwasuh.
Ternyata rantangnya nggak ditinggal, jadi Abdi menunggu sebentar untuk mengambil rantang dikosongkan. Selain rantang, Teteh juga menurunkan beberapa nasi box yang dititip untuk dibagikan. Setelah rantang dikembalikan, Abdi meneruskan antaran. Rantangna dicanaknya, nuhun sadayana. Assalamualaikum. Acara dilanjutkan dengan pertunjukan seni budaya. Ini acara yang Abdi tunggu. Ada mana? Aduh. Acara dimulai dengan menyalakan petasan. Biasanya yang menyalakan yang punya hajat. Tapi karena pengantin sunatnya takut, jadi diwakilin sama Abdi ya. Suara petasan langsung diiringi dengan musik tradisional sebagai pertanda acara kesenian dimulai. Persiapan pun dilakukan oleh para pemain. Kesenian yang akan ditampilkan yaitu Singa Depok dan juga Kuda Ronggeng. Wah, jadi penasaran seperti apa ya? Wah, kalau kuda ronggeng sudah bisa ditebak nih, kudanya dapat menari jika musik didendangkan. Wah, hebat pisan kuda bisa seperti ini. Kalah Abdi mah sama si kuda kalau soal menari. Sepertinya Singa Depok juga sudah siap nih. Pengantin sunatnya sudah naik di atas singanya nih. Kira-kira mau apa ya? Wih, nari sambil mengangkat anak yang menaiki boneka singa. Menih hebat pisan akang-akang penarinya. Ternyata pengantin sunatnya juga senang naik singa yang diajak menari. Kirain takut. Gerakan serentak penari juga membuat irama goyangan dari Singa Depok terlihat indah. Aduh, ini mah jadi pengen ikut goyang. Abdi juga mau coba mengangkat Singa Depoknya sambil menari. Wah, ternyata sulit juga loh menari dengan ada beban di pundak. Salutlah sama penari Singa Depok. Aduh, ternyata capek juga terus pegel. Mungkin yang lain udah pada biasa. Kang, lanjut Kang. Nuhun. Bukan cuma Singa Depok nih yang gak sabar mau nunjukin atraksinya. Lihat, kuda ronggeng juga mulai goyang. Meni meriah pisan acaranya. Setelah sedikit acara perkenalan, kini masuk acara inti. Sebelum arak-arakan, anak yang disunat mengikuti proses sungkeman. Ini juga ada jadi salah satu rangkaian wajib di sini untuk acara sunatan. Wah, bagus ya. Dari kecil sudah diajarkan untuk hormat dan selalu berterima kasih kepada orang tua. Semoga sampai besar hormat sama orang tua ya, Jang.